Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عياذا بالله من النار. Para hadirin sekalian, Bapak Ibu, saudara-saudari, kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Alhamdulillah, senantiasa kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan nikmat dan karunia serta taufiknya kepada kita semua, sehingga pada hari ini Allah Ta'ala berikan kita kemudahan serta kesempatan untuk duduk bersama mengkaji ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Nabi SAW. Semoga apa yang kita lakukan salah satu amalan yang diterima, pemberat timbangan kebaikan dan sebab masuk ke dalam surga Allah Jalla wa'ala. Allahumma amin. Salawat dan salam senantiasa kita berikan kepada Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta kerabat beliau, para sahabat dan orang-orang yang senantiasa terus-menerus berada di jalannya sampai hari kiamat kelak. Para hadirin sekalian, Bapak Ibu, saudara-saudari, kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah malam hari ini dan besok pagi kita akan membahas dua tema. Yang pertama yang akan kita bahas pada malam hari ini adalah penyebab masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala, dan besok pagi insyaallah kita akan membahas pintu-pintu kebaikan. Tema kajiannya adalah pintu-pintu kebaikan, yang mana saya akan membawakan sebuah hadis yang menjelaskan kedua hal di atas. Hadis yang cukup panjang menjelaskan dan menyebutkan akan amalan-amalan yang menjadi penyebab seorang hamba masuk ke dalam surga dan pintu-pintu kebaikan. Baik para hadirin sekalian, Bapak Ibu, saudara-saudari, kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Berbicara tentang masuk ke dalam surga, ia merupakan cita-cita setiap manusia. Semua manusia berkeinginan untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Yang mana masuk ke dalam surga merupakan keberhasilan yang hakiki. Pertanyaannya, apa yang harus kita lakukan untuk bisa mendapatkan dan meraihnya? Baik, jika kita berikan contoh dalam urusan dunia, ketika seseorang bercita-cita ingin menjadi seorang dokter atau ingin menjadi seseorang yang dikatakan sebagai orang yang terpandang lah di dunia, tentunya dia akan berusaha mencari cara, menempuh jalan untuk bisa meraih atau mendapatkan cita-cita tersebut, dokter atau yang semisalnya. Oleh karena itu, dalam masalah yang lebih penting daripada menggapai cita-cita dunia, seseorang untuk menggapai cita-cita menjadi penghuni surga, dia betul-betul harus mengerahkan segenap usaha dan upaya agar dia menjadi ahli surga. Bagaimana caranya? Kembali kepada Al-Quran dan sunnah Nabi SAW, mendalami ilmu agama, darinya kita akan mengetahui jalan mana yang seharusnya ditempuh,
jalan mana yang harusnya dilewati agar kita bisa menjadi penghuni surga Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan kullu ummati yadkhulunal jannata illa man aba. Setiap umatku akan masuk surga kecuali yang enggan memasukinya. Semua orang ingin masuk ke dalam surga. Ternyata ada dari beberapa atau segelintir orang yang enggan masuk ke dalam surga. Hal tersebut membuat para sahabat bertanya-tanya, apa atau siapa yang enggan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba." Yang taat kepadaku dialah yang masuk surga, sementara yang bermaksiat kepadaku dialah yang masuk ke dalam neraka, ataulah dialah yang menolak masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Berdasarkan hadis di atas, dapat kita ambil kesimpulan untuk masuk ke dalam surga Allah Ta'ala adalah dengan cara tunduk dan taat kepada Allah serta Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 25, وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارِ. Dan sampaikanlah berita gembira kepada mereka yang beriman dan beramal saleh. Itu konsekuensi ketaatan seorang hamba kepada Allah Ta'ala dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, beriman dan beramal saleh. Berikan kabar gembira kepada mereka bahwa bagi mereka disediakan surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai ila akhir ayat. Baik para hadirin sekalian, kita akan mengkaji pada kesempatan kali ini sebuah hadis yang menjelaskan tentang amalan-amalan apa saja yang insyaallah ta'ala menjadi penyebab masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadisnya dari sahabat yang mulia Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan, "Qultu ya Rasulullah, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akhbirni bi'amalin yudkhiluni al-jannah wa yuba'iduni 'anil nar." Qal laqad sa'alta an azim wa innahu layasirun ala man yassarahu Allahu alaihi ta'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa tuqimus shalah wa tu'tiz zakah wa tasumu ramadan wa tahujjul bait. Thumma qala ala adulluka ala abwabil khair as-sawmu junnah was-sadaqatu tudfi'ul khati'ah kama yudfi'ul ma'un nar wa salatul rajuli fi jawfil lail. Thumma tala تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. ثم قال ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ قلت بلى يا رسول الله. قال رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد. ثم قال ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ قلت بلى يا رسول الله. فأخذ بلسانه قال قف عليك هذا. فقلت يا نبي الله وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به؟ فقال ثقلتك أمك. وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم. رواه الترمذي وقال حديث حسن. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan beliau mengatakan hadisnya hasan sahih. Hadis ini dibawakan oleh Mu'adz bin Jabal yang mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam seraya bertanya, "Wahai Rasulullah, beritahukan tentang amalan yang memasukkan saya ke dalam surga dan menjauhkan saya dari api neraka." Maka Nabi menjawab, "Sesungguhnya engkau bertanya tentang sesuatu perkara yang amat sangat besar. Akan tetapi hal tersebut mudah bagi orang yang Allah Ta'ala berikan kemudahan kepadanya. Engkau beribadah kepada Allah, tidak berbuat syirik kepadanya, menunaikan salat, membayar zakat, puasa di bulan Ramadan, dan melaksanakan haji ke Baitullah." Kemudian Nabi SAW bersabda, "Maukah engkau aku tunjukkan kepada pintu-pintu kebajikan? Yaitu puasa itu adalah perisai, sedekah itu mematikan kesalahan sebagaimana air mematikan api, dan salat seorang di pertengahan malam." Kemudian Nabi SAW membaca ayat,
dan pinggang-pinggang mereka jauh dari tempat tidur. Mereka berdoa kepada Tuhan mereka atas dasar rasa takut dan harap, dan mereka menunaikan infak dari rezeki yang kami berikan kepada mereka, maka jiwa tidak mengetahui apa yang disembunyikan untuk mereka dari kebahagiaan yang menyejukkan mata sebagai balasan dari perbuatan baik mereka, dalam surat Sajdah ayat 16 dan 17. Kemudian Nabi SAW mengatakan, maukah aku beritahukan kepada kalian tentang pokok perkara, tiang dan puncaknya? Maka Mu'adz menjawab, tentu wahai Rasulullah. Nabi SAW bersabda, pokok perkara adalah Islam, tiangnya adalah salat, sementara puncaknya adalah jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi SAW bertanya lagi, maukah aku beritahu kepada kalian kunci dan pokok dari semua itu? Maka Mu'adz menjawab, tentu wahai Rasulullah. Nabi SAW kemudian memegang lidahnya dan mengatakan, jagalah ini, yaitu mulut serta lidah. Maka Mu'adz mengatakan dan bertanya kepada Nabi SAW, wahai Rasulullah, apakah kita akan ditanya dan dihukum dengan akibat apa yang kita ucapkan? Maka Nabi menjawab, ya, adakah yang membuat orang jatuh ke dalam neraka selain buah dari perbuatan lidah mereka sendiri? Hadis dikeluarkan Imam Tirmidzi. Hadis ini dikatakan oleh beliau adalah hadis hasan dan sahih. InsyaAllah ta'ala kita akan membahas hadis ini di pertemuan kali ini dan insyaallah di besok pagi. Baik para hadirin sekalian, Bapak Ibu saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahmakumullah. Keutamaan hadis ini adalah bahwa hadis ini adalah hadis yang agung yang mencakup di dalamnya perkara-perkara penting dalam agama Islam. Setelah kita baca dari hadis dari awal hingga akhir, dapat kita ketahui bahwa hadis ini membawakan perkara-perkara yang sangat penting dalam agama Islam. Salah satu yang penting adalah bahwa hadis ini menyebutkan hal-hal yang bisa menjadikan hamba masuk ke dalam surga dan terbebaskan dari siksa api neraka. Dan itulah tujuan utama kita hidup, untuk selamat dari siksa api neraka dan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Para ulama mengatakan, hadzal hadis min ahaditsil wasaya. Hadis ini adalah hadis wasiat di antara wasiat-wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa jawabu su'alin azim. Yang mana wasiat tersebut merupakan jawaban dari soal pertanyaan yang sangat agung yang diajukan oleh Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu, yaitu tentang amalan yang dapat memasukkan hamba ke dalam surga dan menjauhkannya dari siksa api neraka, dan itu adalah al-fawzul haqiqi, kemenangan yang hakikat. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Barang siapa yang dijauhkan dari siksa, dari api neraka, dan dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh dia telah beruntung. Kehidupan dunia itu tidak lain hanyalah kesenangan yang memperdayakan. Jadi itulah kemenangan yang hakiki, yang semestinya dikejar oleh setiap manusia. Bukan hanya sekedar kebahagiaan di dunia, tapi yang dia cari sebenarnya adalah kebahagiaan hakiki di akhirat nanti. Bagaimana bisa selamat dari siksa dan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Apa isi wasiatnya? Yang pertama adalah iqamatu faraidil Islam al-khamsah. Menjalankan kewajiban-kewajiban Islam yang ada 5. Kemudian as-sa'yu fi abwabil khair. Bersegera untuk menjalankan, memenuhi pintu-pintu kebaikan. As-saum, puasa, sedekah, wassalatul lail, dan salat malam. Kemudian dalam hadis ini juga terdapat pesan tentang perkara-perkara penting di dalam agama, yaitu ra'sul amri, pokok perkara, yang ia adalah keislaman, tiang sebuah agama, salat, dan puncak sebuah agama adalah berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di akhir hadis beliau juga berpesan tentang menjaga lisan yang merupakan penentu baik tidaknya amalan seorang hamba. Baik para hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita masuk kepada penjelasan hadis. Di awal hadis
Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang amalan-amalan yang dapat memasukkannya ke dalam surga dan menjauhkannya dari siksa api neraka. Dari sini para hadirin sekalian kita ambil beberapa pelajaran penting. Yang pertama, hal ini menunjukkan kuatnya perhatian sahabat yang mulia Mu'adz bin Jabal, salah seorang sahabat yang mulia, generasi terbaik Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana besarnya perhatian beliau kepada amal soleh. Sehingga hal ini memberikan pelajaran kepada kita semuanya sebagai seorang manusia, seorang hamba, seorang muslim, seorang mukmin. Hendaknya selalu memiliki perhatian yang sangat besar kepada hal-hal yang berkaitan erat dengan agama Islam. Orientasi hidup kita itu adalah bagaimana agar kita bisa selamat di dunia dan di akhirat, jauh dari siksa dan masuk surga. Dan itulah yang ada pada otak dan pemikirannya para sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Sehingga pertanyaan-pertanyaan mereka berkaitan erat dengan bagaimana selamat dari siksa dan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Salah satu contohnya adalah hadis ini. Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu bertanya tentang amalan-amalan yang bisa menjadi sebab kita masuk surga dan selamat dari siksa. Masih banyak pertanyaan-pertanyaan sahabat yang lainnya, yang mana pertanyaan mereka berkaitan erat dengan agama. Ya, ayul islami khair, Islam yang seperti apa yang paling baik? Ayul a'mal ahabbu ilallah, amalan apa yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Dan masih banyak yang lainnya. Ya. Para sahabat selalu bertanya tentang perkara-perkara yang penting. Dan itu menunjukkan perhatian mereka kepada agama Islam. Ya, pertanyaan mereka, pertanyaan yang berkaitan erat dengan agama Islam. Ya. Dan ini adalah salah satu yang wajib kita contoh dalam kehidupan kita. Orientasi utama kita bagaimana kita bisa selamat di dunia dan di akhirat. Selamat dari siksa, baik itu siksa kubur, apalagi siksa di akhirat nanti. Dan agar bisa mendapatkan kenikmatan kubur dan kenikmatan setelahnya. Sebagaimana disebutkan dalam hadis bahwa alam barzakh itu merupakan persinggahan pertama. Ketika seseorang selamat, maka setelahnya akan jauh lebih mudah. Itulah yang harusnya menjadi orientasi kita, yang harus senantiasa kita perhatikan di dalam kehidupan kita. Selalu berpikir ketika kita ingin melakukan sesuatu, aktivitas apapun itu. Misalkan pekerjaan sehari-hari kita harus berpikir, apakah pekerjaan ini akan memudahkan saya masuk surga atau malah justru akan menghambat saya untuk masuk ke dalam surga? Ataukah justru dia akan menjadi penyebab saya tidak bisa masuk ke dalam surga? Itulah yang seharusnya selalu kita perhatikan. Seperti yang dilakukan oleh para sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Ini pelajaran penting yang pertama yang bisa kita ambil dari pertanyaannya Mu'adz kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang amalan yang bisa memasukkan ke dalam surga dan menjauhkan dari api neraka. Jadi pelajarannya adalah jadikan orientasi hidup kita agar bisa selamat dunia dan di akhirat, jauh dari siksa dan mudah masuk surga. Kemudian pelajaran yang lain yang bisa kita ambil dari pertanyaannya Mu'adz kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah bahwa bertanya itu adalah salah satu metode dalam memperoleh ilmu. Bertanya itu adalah salah satu metode dalam meraih ilmu. Sebagaimana dikatakan oleh Abdullah bin Mas'ud, ziyadatul ilm al-ibtigha wa darkul ilm as-su'al. Ilmu itu bisa bertambah dengan dicari. Dan cara memperoleh ilmu dan salah satu metode mencari ilmu as-su'al, yaitu dengan bertanya. Ya, yaitu dengan bertanya.
Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma pernah ditanya tentang bagaimana cara beliau mendapatkan ilmu. Bima adraktal ilm. Wahai Ibnu Abbas, bagaimana sih cara engkau mendapatkan ilmu? Maka beliau mengatakan bilisanin sa'un wa qalbin aqul. Aku diberikan karunia ilmu yang banyak dengan dua hal. Yang pertama dengan lisan yang selalu bertanya, dan yang kedua wa qalbin aqul, dan hati yang senantiasa berpikir. Maksudnya adalah menggunakan akalnya, hatinya dengan untuk hal-hal yang bermanfaat. Ya. Jadi lisan yang bertanya, suka bertanya tentang hal-hal yang positif, hal-hal yang menambah keimanan seseorang, maka itu adalah salah satu metode jitu untuk mendapatkan ilmu agama. Kebalikannya, orang yang malas bertanya, enggan bertanya, itu bisa salah satu penyebab dia jauh dari ilmu, susah mendapatkan ilmu, bahkan itu bisa menjadi penyebab dia terperosok kepada penyimpangan dan kesalahan. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa ada sebuah kisah ketika Jabir bersafar dengan sahabat-sahabat yang lainnya. Kemudian ada salah seorang sahabat yang terkena luka yang begitu parah di area kepalanya. Kemudian di keesokan harinya dia mendapati dirinya dalam keadaan junub. Junub disebabkan mimpi. Kemudian dia bertanya kepada sahabat yang lain, hal tajiduna li rukhsah fit tayammum? Apakah kalian mendapati pada diriku dengan kondisiku seperti ini keringanan untuk bertayamum? Maka yang ada yang mengatakan tidak. Enggak ada keringanan. Karena engkau masih mampu menyentuh air. Hanya saja di bagian area kepala yang terluka. Sementara engkau mampu masih menyentuh air. Maka pada akhirnya dia mandi dan meninggal dunia. Setelah mereka datang ke Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi dikabarkan tentang peristiwa tersebut. Maka Nabi mengatakan, ala sa'alu idza lam ya'lam. Kenapa kalian tidak bertanya terlebih dahulu sebelum kalian melakukannya? Fa inna syifa'al ay as-su'al. Karena obat kebodohan adalah dengan bertanya. Ini penting. Jadi bertanya itu adalah salah satu metode untuk mendapatkan ilmu agama. Baik para hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hanya saja dalam bertanya harus memperhatikan adab-adabnya seperti ikhlas, sopan dalam mengajukan pertanyaan, menggunakan kata-kata yang baik, bertanya tentang hal-hal yang bermanfaat untuk akhirat, dan bertanya untuk diamalkan, bukan hanya sekedar wawasan. Karena ada sebagian yang bertanyanya bukan karena keikhlasan, ingin unjuk diri, kemudian bertanyanya hanya sebagai wawasan belaka, sehingga pertanyaannya tidak bermanfaat, tidak menambah keimanannya, tidak bisa menambah ketakwaannya. Seperti banyak orang-orang yang suka sekali bertanya tentang jin, kan? Jin itu seperti apa Ustadz? Ya. Apakah ada jin salafi, ada jin yang tidak salafi? Apakah ada jin yang seperti ini, jin seperti itu? Pengetahuan kita tentang itu tidaklah menambah keimanan kita. Dan ketika kita jahil tentangnya juga tidak mengurangi keimanan kita. Ini salah satu adab dalam bertanya tentang hal-hal yang bermanfaat. Contoh bagaimana para sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in bertanya tentang hal-hal yang bermanfaat. Dan ternyata manfaatnya kita dapatkan hingga sekarang. Seperti yang kita contohkan tadi. Bertanya tentang amalan yang bisa menyebabkan masuk ke dalam surga, yang menjauhkan hamba dari siksa. Pertanyaan tentang amalan yang paling disukai dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya kita tahu. Akhirnya kita bersemangat untuk mengamalkan amalan tersebut. Kemudian amalan tentang yang menjadikan hamba menjadi sebaik-baik hamba, ya. Tentang ayun nas afdal, manusia mana yang paling afdal. Hal tersebut ditanyakan oleh para sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini menunjukkan dalamnya agama mereka. Dalamnya keilmuan agama mereka dan besarnya perhatian mereka kepada agama. Makanya ada perkataan husnul su'al nisful jawab. Baiknya bertanya itu ada salah satu setengahnya jawaban atau setengahnya ilmu, ya.
Husnul soal nisful ilm, ya. Baiknya bertanya itu sudah sebagian daripada setengahnya ilmu, nisful ilm. Sebagaimana dikatakan oleh Ibnul Munir bahwa dengan kita banyak bertanya itu sudah bagian daripada ilmu. Jadi orang bertanya itu menandakan dia mengerti, ya. Ada ilmu yang dia miliki. Sementara orang sama sekali tidak faham, dia bingung mau bertanya apa gitu. Ini para hadirin sekalian Allah Subhanahu wa taala. Baik, itu dua faedah yang bisa kita dapatkan dari pertanyaannya sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mendengar pertanyaan Mu'adz bin Jabal, yaitu amalan yang dapat memasukkan hamba ke dalam surga dan menjauhkannya dari siksa api neraka. Beliau mengatakan, "Laqad sa'alta an 'azim." Engkau bertanya tentang perkara yang besar. Ini menandakan bahwa masuk surga dan selamat dari siksa itu merupakan perkara yang besar, yang seharusnya menjadi perhatian utama setiap manusia. Seperti kita katakan tadi, itu harus menjadi orientasi utama. Apapun yang saya lakukan, tujuan utamanya adalah bagaimana hal ini bisa menjadi penyebab saya mudah masuk surga dan dibebaskan dari siksa. Makanya Nabi mengatakan, laqad sa'alta an 'azim. Engkau bertanya tentang perkara yang amat besar. Karena itulah tujuan hidup manusia. Dan itulah dakwah utama para nabi dan rasul. Bagaimana mengajak manusia agar bisa selamat dari siksa dan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Engkau bertanya tentang perkara yang besar. Dan juga bisa juga dimaknai bahwa engkau bertanya tentang perkara yang tidak mudah. Karena memang para hadirin sekalian, masuk surga itu tidak bisa diraih dengan leha-leha, dengan santai-santai. Jalan masuk ke dalam surga itu penuh dengan keletihan, penuh dengan ujian, penuh dengan tantangan yang mengharuskan seorang hamba berperang dengan dirinya sendiri sebelum dengan orang lain. Dan terkadang musuh terbesar manusia itu adalah dirinya sendiri, nafsunya sendiri, jiwanya sendiri, yang sering kali menyeret manusia kepada kesesatan, kepada penyimpangan, kepada dosa dan kemaksiatan. Berat untuk masuk surga itu sulit. Untuk masuk surga itu tidak bisa diraih dengan leha-leha, dengan santai-santai. Seseorang harus menempuh segala macam ujian-ujian yang begitu berat. Oleh karena itu Allah Ta'ala mengatakan dalam surat Furqan ayat 75, Ulaika yujzaunal ghurfata bima sabaru. Mereka itu akan diberi balasan dengan tempat yang tertinggi di surga atas kesabaran mereka. Allah sedang menceritakan kondisi penghuni surga, yang mereka diberikan balasan tempat yang tertinggi di surga Allah Subhanahu wa taala setelah mereka bersabar di dunia. Mereka adalah pejuang tangguh. Mereka adalah orang-orang yang rela mengorbankan apa yang mereka sukai dalam rangka ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Harta yang telah mereka kumpulkan mereka sedekahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Untuk itu para hadirin sekalian Allah Subhanahu wa taala, jalan menuju surga tidak bisa diraih dengan leha-leha. Keletihan yang kita rasakan karena ketaatan, karena ibadah, berarti kita sedang meniti jalan menuju surga insyaallah ta'ala. Kalau letihnya karena maksiat, itu bukan jalan menuju surga. Tapi kalau letihnya karena ibadah, itu jalan menuju surga insyaallah ta'ala. Maka jangan pernah merasa berputus asa atau merasa bosan. Ya, setiap kali kita merasakan letih yang begitu besar, seperti pernah kita katakan, ya mungkin panitia-panitia kajian, dewan kemakmuran masjid, panitia-panitia kegiatan-kegiatan sosial, ya, mungkin nanti panitia kurban, panitia Ramadan, itu melelahkan. Kegiatan-kegiatan tersebut melelahkan dan tidak ada balasan apa-apa di dunia. Tapi kalau kita ingat bahwa balasan utamanya adalah akhirat, mudah masuk surga, kita akan bersemangat. Karena itulah jalannya. Ya. Tidak mudah. Kalau kita lihat bagaimana kisahnya para nabi, para sahabat, orang-orang terdahulu,
untuk mempertahankan keimanan dan keyakinan mereka. Banyak sekali ujian dan tidak bisa dibandingkan dengan ujian kecil yang kita rasakan saat ini. Berat sekali yang mereka rasakan untuk bisa masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ya, sekali lagi para hadirin sekalian, masuk surga tidaklah mudah. Ya, masuk surga tidaklah mudah. Belum kita berbicara godaan-godaan maksiat. Dalam menjalankan ketaatan saja sulit. Istiqamah dalam menjalankan ketaatan sulit. Ya. Yang sulit istiqamah di atas ketaatan itu sulit. Dan itu sebuah ujian. Itu sebuah ujian. Salah satu contohnya menimba ilmu agama. Ada orang-orang yang bertahan hanya 1 tahun, 2 tahun, setelah tidak pernah terlihat lagi batang hidungnya di majelis ilmu agama karena merasa sudah menghatamkan kitab ini dan kitab itu. Itu sebuah kesulitan tersendiri. Sulit untuk istiqamah. Padahal istiqamah itulah menjadi sebab seorang hamba masuk ke dalam surga. Ya. Kemudian ditambah lagi dengan godaan-godaan syaitan. Godaan-godaan syaitan yang menggiring manusia untuk meninggalkan ketaatan, yang menggiring manusia untuk melakukan kemaksiatan. Apalagi Nabi mengatakan huffatin nar bisyahawat wa huffatil jannatu bil makari. Oh, neraka itu dikelilingi dengan syahwat-syahwat yang disukai oleh jiwa. Sementara surga dikelilingi oleh sesuatu yang dibenci oleh jiwa. Karena memang meletihkan, melelahkan. Ya. Makanya Nabi mengatakan laqad sa'alta an 'azim. Engkau bertanya tentang perkara yang besar. Penghuni surga, mereka adalah orang-orang yang dikenal selama hidup di dunia pejuang tangguh. Tidak kenal lelah dan tidak kenal letih. Bukan berarti mereka tidak merasakan letih. Mereka lelah dan mereka letih. Ya, mereka lelah dan letih. Tapi karena keinginan mereka untuk masuk surga, menghilangkan rasa lelah dan letih mereka. Sebagaimana terkadang orang banting tulang untuk mendapatkan penghasilan setiap bulannya, lelah dan letihnya pun dia abaikan. Nah, seperti itu pula lah ketika seorang hamba fokus dengan tujuan utamanya untuk selamat di surga, selamat di akhirat nanti, selamat dari siksa, masuk ke dalam surga, kelelahan dan keletihan yang dirasakan dalam rangka beribadah kepada Allah Ta'ala tidak dia pedulikan. Ya. Dan memang ibadah itu melelahkan, ibadah itu meletihkan. Sekali lagi, haji, umroh, ya, berat. Umroh saja sudah lelah, ditambah lagi dengan haji. Orang wukuf di Arafah itu berat. Dalam hadis disebutkan, Nabi SAW mengatakan, Innallaha tabaha, sungguhnya Allah Ta'ala Innallaha tabaha malaikatahu asyiyata Arafah bi ahli Arafah. Sungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala membanggakan di hadapan malaikat-malaikat di siang hari Arafah dengan keberadaan para pewukuf di Arafah. Allah Ta'ala membanggakan mereka yang sedang wukuf di Arafah dengan mengatakan kepada malaikatnya, unzuru ila ibadi atauni syu'than ghubra. Lihatlah kepada hamba-hambaku yang datang kepadaku dari segala macam penjuru dunia dalam keadaan lusuh dan berdebu, berdoa, ya, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu lelah, itu letih, duduk dari mulai tergelincirnya matahari hingga terbenam. Apa yang dilakukan? Berdoa dan meminta di waktu yang mustajab. Ya, itu waktu yang mustajab. Kalau meminta dikabulkan. Nah, dan salah satu bukti bahwa itu adalah melelahkan, banyak di antara jemaah hanya bisa bertahan doanya maksimal 1 jam. Atau bahkan 15 menit sudah capek. 30 menit doanya habis. Minta apa lagi ya? Seakan-akan sudah diminta seluruhnya. Padahal dia masih punya waktu yang begitu banyaknya. Ini menandakan bahwa ibadah itu tidak gampang, itu letih. Tapi itulah jalan yang harus ditempuh setiap hamba yang ingin masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya saja Nabi mengatakan, wa innahu layasirun ala man yassarahullahu alaih. Setelah Nabi mengatakan, ketika Mu'adz bertanya tentang amalan yang masukkan hamba ke dalam surga dan menjauhkan dari siksa, Nabi mengatakan, engkau bertanya tentang perkara yang besar.
tetapi dia akan mudah bagi orang-orang yang Allah Ta'ala berikan kemudahan kepadanya. Dan hal ini menandakan bahwa kemudahan-kemudahan yang kita dapatkan dalam melakukan ketaatan itu taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu semuanya adalah taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu jangan pernah lupa untuk senantiasa berdoa kepada Allah Ta'ala agar diberikan kemudahan dalam menjalankan ketaatan. Kita seringkali berdoa diberikan kemudahan dalam urusan dunia, terus bekerja, cari nafkah, cari rezeki. Ya. Ketika tanya tentang amalan, Ustaz apa sih amalan biar memperlancar rezeki? Kenapa sih pertanyaan semua duit kan? Ustaz amalan biar jadi kaya, amalan biar jadi... Kenapa selalu dikaitkan dengan dunia? Kenapa tidak bertanya amalan yang bisa seperti yang dilakukan oleh para sahabat, bertanya tentang amalan-amalan yang memudahkan masuk surga, dan itulah seharusnya dilakukan oleh setiap hamba. Dan di antara permintaan kepada Allah Ta'ala, permohonan kepada Allah yang terpenting adalah agar diberikan kemudahan dalam melakukan ketaatan. Allah Ta'ala berfirman dalam hadis qudsi, ya ibadi kullukum dhalun illa man hadaituhu fastahduni ahdikum. Ya ibadi kullukum ja'iun illa man at'amtuhu fastat'imuni ut'imku. Ya ibadi kullukum 'arin illa man kasautuhu fastaksuni aksukum. Ya ibadi wahai hamba-hambaku, kalian semua tersesat. Sejatinya kalian semua menyimpang kecuali yang aku berikan petunjuk, maka mintalah petunjuk kepadaku niscaya aku akan berikan. Sesungguhnya kalian semua dalam keadaan lapar kecuali yang aku berikan makan, maka mintalah makan kepadaku yang saya akan berikan. Sungguhnya kalian tidak berpakaian kecuali yang aku berikan pakaian, maka mintalah kepadaku pakaian yang saya akan berikan. Ini semua yang kita dapatkan, semua yang kita bisa lakukan itu adalah murni taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga selain kita berusaha, kita juga banyak-banyak meminta. Baik, silakan dikumandangkan azan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah.
حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Baik, kita lanjutkan. Setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan bahwa untuk melakukan amalan-amalan yang bisa memasukkan hamba ke dalam surga dan menjauhkannya dari siksa itu adalah perkara yang sulit, perkara yang tidak mudah, Nabi memberikan kabar gembira setelahnya, wa innahu layasirun ala man yassarahu Allahu alaihi. Tetapi hal itu akan mudah bagi orang-orang yang Allah Ta'ala berikan kemudahan kepadanya. Dan sekali lagi, hal ini menandakan bahwa seorang hamba harus senantiasa berdoa dan memohon pertolongan dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala agar diberikan kemudahan dalam melakukan ketaatan, dalam menjalankan ibadah kepadanya. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ. Dan orang-orang yang berjihad untuk mencari keridhaan kami, benar-benar akan kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Dan sesungguhnya Allah benar-benar beserta orang-orang yang berbuat baik. Selain kita berusaha, juga diiringi dengan doa. Dan doa itu bagian daripada usaha. Doa bagian daripada usaha. Untuk meniti jalan yang bisa menghantarkan kita kepada surga Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kita harus berusaha. Ya, karena menempuh surga, menempuh jalan menuju surga tidaklah mudah. Dan Allah katakan walladzina jahadu fina, dan orang-orang yang berjihad. Jihad itu bersungguh-sungguh. Bersungguh-sungguh ya, menempuh jalan untuk mencari keridhaan kami, niscaya kami akan berikan petunjuk. Baik. Para hadirin sekalian yang dimiliki Allah Subhanahu wa taala, setelah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan amalan-amalan yang bisa menjadi penyebab seorang hamba masuk ke dalam surga dan dijauhkan dari siksa. Yang mana Nabi bersabda, ta'budullah la tusyriku bihi syai'an wa tuqimus shalah wa tu'tiz zakah wa tasumu ramadan wa tahujjul bait. Engkau beribadah kepada Allah dengan mentauhidkannya, tidak berbuat syirik kepadanya, menunaikan salat, membayar zakat, berpuasa di bulan Ramadan dan melaksanakan ibadah haji ke Baitullah. Berdasarkan hadis ini kita dapat ambil pelajaran bahwa amal saleh secara umum merupakan sebab seorang hamba masuk surga. Setiap kali kita melakukan amal saleh, maka itu menjadi sebab kita masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Entah dia adalah amal yang besar ataukah amal yang kecil.
selama dia merupakan amal yang dicintai dan diridhai Allah Subhanahu wa taala, maka ia adalah penyebab, salah satu penyebab masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi mengatakan, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an. Jangan pernah engkau sepelekan perbuatan ma'ruf, perbuatan baik, meskipun itu kecil. Walau antalqa akhaka biwajhin talik, meskipun hanya sekedar berjumpa dengan saudaramu dengan wajah yang ceria. Itu perbuatan baik. Dan ketika kita ketahui itu adalah perbuatan baik, maka ia adalah salah satu sebab yang membuat hamba masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan pernah kita meremehkan dan menyepelekan amal kebaikan. Jangan pernah. Jangan pernah sekalipun kita meremehkan dan menyepelekan amal kebaikan. Salah satu contoh hadis tentang kisah Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, yang ketika itu beliau sedang duduk bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau mengatakan, akan muncul kepada kalian salah seorang penduduk surga. Maka muncullah seorang kaum Ansar yang jenggotnya masih basah terkena air wudhu, sambil menggantungkan kedua sendalnya di tangan kirinya. Di keesokan harinya, Nabi SAW mengucapkan perkataan yang sama. Akan muncul salah seorang penghuni surga. Muncullah orang yang sama, salah seorang dari kaum Ansar. Dan keesokan harinya, Nabi juga mengucapkan hal yang sama. Akan muncul salah seorang penghuni surga. Maka Abdullah bin Amr bin As penasaran, amalan apa sih yang dilakukan oleh orang ini? Apakah amalan istimewa? Apakah mungkin dia setiap hari sedekah dengan harta yang begitu banyak, puasa terus menerus, atau apa? Akhirnya Abdullah bin Amr bin As meminta izin kepada orang tadi untuk menginap di rumahnya. Hari pertama tidak melihat amalan yang istimewa yang dilakukan oleh orang tersebut. Ketika waktunya tidur, ya tidur. Sholat, ya sholat. Tidak ada amalan yang istimewa. Sampai pada akhirnya Abdullah bin Amr bin As bertanya langsung. Awalnya dia ingin meneliti, ada amalan istimewa tidak? Ternyata nggak ada amalan istimewa. Akhirnya bertanya langsung, ya, tentang apa yang dikatakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka orang ini mengatakan, tidak ada kecuali amalan yang kau lihat. Nggak ada amalan lain kecuali apa yang kau lihat. Ya biasa-biasa saja. Kemudian, ya, akhirnya Abdullah bin Amr mungkin agak merasa, oh sama aja, nggak ada yang istimewa. Setelah dia mau pergi, Abdullah bin Amr bin As mau pergi, maka orang ini mengatakan lagi, ma huwa illa ma ra'ait. Tidak ada sesuatu yang istimewa kecuali apa yang engkau lihat. Ghaira annani la ajidu fi nafsi li ahadin minal muslimin ghisyan wala ahsudu ahadan ala khairin a'tahu Allahu iyyah. Hanya saja ada tambahannya. Aku tidak memiliki perasaan dendam dalam hati kepada seorang muslim pun, dan tidak pernah hasad kepada seseorang pun atas kebaikan yang Allah Ta'ala berikan kepadanya. Maka Abdullah mengatakan, hadhihi allati balagat bika wa hiya allati la nutiq. Inilah yang menyebabkan engkau mencapai derajat yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa hiya allati la nutiq, dan itulah yang sulit untuk dicapai. Sama sekali nggak ada rasa dendam, nggak pernah iri, nggak pernah dengki kepada siapapun juga selama hidupnya. Itu kan hal sepele ya, hal yang mungkin dipandang remeh, cuma nggak dengki, cuma nggak hasad, tapi ternyata untuk bisa hidup dengan perasaan tersebut berat. Nah, ini sebagai tanda amal soleh meskipun kecil ternyata bisa menjadi sebab hamba masuk ke dalam surga Allah Ta'ala. Dan itulah yang terjadi kepada kaum Ansar ini. Maka hadis di atas memberikan pelajaran bahwa amal soleh sebab masuk surga. Dan jangan pernah menyepelekan amal soleh meskipun itu kecil. Dan tidak ada sesuatu yang kecil di dalam Islam selama itu adalah amal kebaikan. Tidak ada hal kecil di dalam Islam selama itu adalah hal kebaikan. Seperti mengucapkan amin. Ketika imam membaca walad dhalin, makmum mengatakan
amin. Nabi katakan, man wafaqa ta'minahu ta'minal malaika ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa, kama qala sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang aminnya bertepatan dengan aminnya malaikat, maka dosa-dosanya diampuni. Ini menandakan hal kecil, selama itu kebaikan jangan pernah disepelekan. Pasti mendatangkan keberkahan, kebaikan, dan mudah-mudahan menjadi sebab masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi menyebutkan amalan-amalan yang bisa menjadi sebab masuk surga, yaitu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun, mendirikan salat, menunaikan zakat, puasa Ramadan, dan haji ke Baitullah. Bahkan dalam hadis yang lain dikisahkan ada seorang Arab Badui bertanya tentang hal yang sama. Dan Nabi pun menyebutkan hal yang sama, kecuali satu, tidak disebutkan haji. Karena yang bertanya ini Arab Badui. Arab Badui itu ya orang kampung yang jauh dari peradaban, yang sangat ketinggalan. Teknologi, segala macam, ketinggalan. Sehingga mungkin berat baginya untuk haji, nggak ada uang. Nabi tidak sebutkan haji ke Baitullah. Kemudian Arab Badui mengatakan, walladzi nafsi biyadi la azidu ala hada. Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, aku nggak menambah amalan lain kecuali disebutkan. Tauhid, mentauhidkan Allah dan tidak menyekutukannya, salat, zakat, puasa Ramadan. Setelah dia pergi, Nabi katakan, man sarrahu an yanzura ila rajulin min ahli jannah falyanzur ila hadza. Siapa yang ingin melihat salah seorang penduduk surga, lihat orang tadi. Itu menandakan jangan pernah kita sepelekan amal kebaikan meskipun itu kecil. Apalagi yang disebutkan oleh Nabi SAW merupakan rukun Islam yang harus ada dalam diri seorang hamba, yang sebagai faktor utama apakah dia seorang muslim ataukah tidak. Ya. Yang pertama adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Apa itu tauhid? An tatawajjaha bi jami'i anwa'il ibadat ila Allah taala wahdah. Engkau menghadapkan segala macam bentuk ibadah. Apakah ibadah itu mahdhah atau tidak mahdhah? Mahdhah itu ibadah murni yang memiliki tata cara khusus, atau ibadah-ibadah yang tidak ada tata cara khususnya, membantu orang lain, menolong orang lain. Semua jenis ibadah hanya kita hadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itulah tauhid. Dan berbicara tentang masalah tauhid, para hadirin sekalian, jangan pernah bosan untuk membaca, mempelajari, menghadiri kajiannya, mengulang-ulang pelajarannya, dan terus mengamalkannya. Tauhid adalah perkara penting, dan itulah puncak syaitan dalam membisikkan manusia kepada keburukan. Yaitu agar apa? Agar manusia menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Berawal dari harta. Ketika dia dalam keadaan sempit hartanya, digiring untuk menghalalkan segala cara. Ternyata juga masih belum bisa mendapatkan keuntungan yang besar. Akhirnya digiring untuk melakukan kesyirikan. Masalah tauhid ini perkara yang sangat penting. Harus selalu kita hadirkan dalam diri kita nilai-nilai tauhid. Dan salah satu kisah, mudah-mudahan penggugah kita agar semakin perhatian kepada masalah tauhid. Seringkali kan kita, tauhid lagi Ustaz, saya sudah tahu pengertiannya, saya sudah tahu apa isinya. Yang membuat kita bosan. Ketahuilah ketika perasaan tersebut muncul dalam diri kita, itu bisikan syaitan yang membuat seorang jauh dari yang namanya tauhid. Hal ini dikisahkan, diriwayatkan kisah tentang Syekh Muhammad bin Abdul Wahab At-Tamimi rahimahullah bersama murid-muridnya. Yang mana beliau setiap kali kajian selalu membawakan kitab tauhid. Dan ketika selesai kitab diulang dari awal. Dan seperti itu seterusnya. Jadi ulang-ulang. Yang mungkin terkadang membuat murid-murid beliau ya sedikit merasakan bosan. Ya. Sudah hafal, mungkin sudah hafal matannya. Ya, sudah sangat mengerti apa isinya. Akhirnya mereka mengusulkan agar pelajaran diganti dengan pelajaran yang lain seperti sirah, fikih, adab,
Apalagi favoritnya jemaah biasanya masalah adab, akhlak, kisah-kisah, bab nikah, ya. Yang sudah menikah pun suka bab tersebut, kan? Gitu. Dan kurang menyukai pelajaran tauhid, mungkin terlalu berat, terlalu apa sih? Gitu. Akhirnya kata Syekh, ini kita lihat nanti kita pertimbangkan. Keesokan harinya Syekh datang dengan raut muka yang sedih. Membuat para murid-murid pun bertanya, apa gerangan yang terjadi wahai Syekh? Beliau mengatakan, saya mendengar kabar bahwa ada seseorang di desa tetangga, setelah pindah rumah dan baru menempati rumah tersebut, dia menyembelih seekor ayam dan diperuntukkan dan dipersembahkan kepada jin. Tujuannya agar tidak diganggu oleh jin. Mendengar berita tersebut, tidak ada respon yang istimewa dari murid-muridnya. Ya mungkin, ya semoga dapat hidayah, dapat petunjuk, seperti itulah kurang lebih. Di keesokan harinya, Syekh datang membawa kabar baru. Kata beliau, ternyata informasinya keliru. Orang tersebut tidaklah menyembelih ayam yang kemudian dipersembahkan kepada jin. Ternyata berita validnya adalah dia telah berzina dengan ibu kandungnya sendiri. Wah, heboh murid-muridnya. Ya, ini harus diingkari, harus dicegah, harus. Jadi ada respon yang luar biasa. Dan itulah yang membuat Syekh terheran. Aneh sikap kalian. Ketika dikabari tentang Allah Ta'ala disekutukan, ada yang berbuat kesyirikan, kalian biasa-biasa saja. Sementara ketika ada yang berbuat zina dengan ibu kandungnya sendiri, kalian heboh. Padahal kita ketahui dosa syirik lebih besar daripada dosa-dosa besar yang lainnya. Karena disebutkan dalam Al-Quran dalam surat An-Nisa, Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sungguhnya Allah Ta'ala tidak mengampuni dosa syirik dan mengampuni dosa yang lainnya sesuai dengan kehendaknya. Seseorang mati dalam keadaan menyekutukan Allah Ta'ala dipastikan tidak diampuni. Mati dalam keadaan menyekutukan Allah. Tapi kalau orang mati meninggal dunia dalam keadaan mungkin habis berzina, habis melakukan perbuatan dosa, masih mungkin nggak diampuni? Masih kita nggak tahu. Berdasarkan ayat tadi, wa yaghfiru ma duna dzalik, Allah mengampuni dosa selainnya sesuai dengan kehendak Allah. Bisa jadi nggak langsung diampuni, dibersihkan dulu, disikat dulu di neraka, baru bersih, baru masuk surga. Tapi kalau sudah tauhid yang tercoreng nggak diampuni. Dan yang menarik di sini adalah yang bertanya ini adalah yang terjadi ini pada diri murid-murid beliau. Lantas siapa kita? Yang kitab tauhid pun nggak hatam-hatam. Yang sudah hatam pun melupakan. Ketika ditanya apa pengertian tauhid, ya, secara bahasa dan istilah, apa itu syirik? Apa itu syirik besar? Apa itu syirik kecil? Apakah perbuatan-perbuatan ini masuk syirik atau tidak? Seperti beranggapan sial dengan sesuatu, tatayur, ramalan bintang, itu syirik atau bukan? Masih banyak di antara kita yang tidak mengetahui, dan itu dibuktikan dengan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi. Ya. Seperti membaca ramalan-ramalan bintang, berawal dari penasaran, akhirnya terjerumus kepada kesyirikan. Ikut-ikutan dalam meyakini tatayur, menganggap sial sesuatu. Ini perhatian penting. Ya. Untuk itu kita tekankan dalam hal ini. Jangan hilangkan nilai-nilai tauhid dalam diri kita. Selalu jaga tauhid kita dan jangan pernah meremehkannya. Ya, jangan pernah meremehkannya. Setiap kita mendengar berita-berita tentang kesyirikan yang terjadi di mana-mana, harus ada rasa kebencian dengan perbuatan tersebut. Ya, perdukunan, ya, dan yang semisalnya itu harus diperangi. Kalau tidak, ini menjadi sebab utama terjadi kehancuran di daerah kita atau di negeri kita. Baik, yang pertama adalah menjaga tauhid, mendirikan salat, menunaikan zakat, puasa Ramadan dan haji ke Baitullah bagi yang mampu. Dan amalan-amalan di atas adalah amalan yang menjadi sebab masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Dalam artian para hadirin sekalian, jika seandainya dia betul-betul tulus bahwa di balik beramal
itu adalah ingin masuk ke dalam surga Allah Ta'ala, maka semestinya dia mencukupi dengan amalan-amalan yang telah dibuktikan secara pasti bahwa amalan tersebut adalah amalan yang bisa menjadi penyebab masuk surga. Maksudnya adalah dia beramal dengan landasan ilmu gitu. Kalau memang betul-betul tulus bahwa amalan tersebut atau dibalik dia beramal ingin masuk ke dalam surga. Ya. Anggap saja tidak ada amalan lain yang ia ketahui kecuali 5 yang telah disebutkan. Tapi yang 5 yang telah disebutkan itu adalah amalan yang dibuktikan secara dalil sahih bahwa amalan ini bisa menjadi penyebab masuk surga. Dan dia tidak mengetahui amalan lain kecuali amalan tersebut. Akhirnya dia menjaga tauhidnya, sholat 5 waktu, zakat, puasa Ramadan, dan jika mampu dia haji. Maka kelima amalan tersebut dia jaga dan istiqamah di atasnya hingga ia meninggal dunia, insya Allah Ta'ala masuk surga. Sehingga jangan lakukan amalan apapun yang masih ada nilai keraguan di dalamnya. Nggak ada dalilnya, nggak ada contohnya dan ajaran dari Nabi SAW. Jangan mau ikut-ikutan melakukan amalan-amalan tersebut. Ya, karena para hadirin sekalian, Allah Subhanahu Wa Taala, tujuan mulia tidak menjadikan amalan itu baik. Tujuannya baik, belum tentu amalannya baik. Karena ada sebagian mengatakan yang penting niatnya baik. Nah, salah kaprah dalam memahami kaidah ini, yang penting niatnya baik. Inilah menjadi penyebab munculnya ragam dan macam amalan. Daerah sana berbeda dengan daerah sini. Di Kota Baru ada tersendiri, di sana ada tersendiri. Dengan alasan yang sama. Niat baik, yang penting niatnya baik. Sekarang kalau seandainya seperti itu, kita akan membenarkan perbuatan para pencuri, perampok, dan pelanggar-pelanggar yang lainnya. Ketika ditanya, apa motif Anda melakukan ini? Mencari makan, ngasih nafkah anak dan istri. Baik Ustaz niatnya. Apakah pencurian, perampokan, dan semisalnya bisa dikatakan baik? Nggak bisa kita katakan baik. Sehingga tujuan baik tidak mesti membuat perbuatannya baik. Sehingga nggak bisa ini dibawa kepada amal. Makanya ada sebagian yang penting niatnya baik, akhirnya membuat amalan ini, ya. Tapi nggak ada yang berani menambah sholat atau mengurangi sholat kan. Meskipun dengan niatan yang baik, sholat subuh ditambah jadi 3-4 rakaat, nggak ada yang berani. Tapi lantas kenapa dengan amal-amal ini berani melakukannya? Ini niat baik tidak bisa menjadikan amalan itu baik. Ya. Meskipun memang ada kaidah, dan kaidah ini yang disalahfahami. Al-wasail laha ahkamul maqasid. Sarana memiliki hukum yang sama dengan tujuan. Sarana memiliki hukum yang sama dengan tujuan. Nah, ada yang salah memahami kaidah ini. Dia katakan, oh tujuannya baik berarti sarananya juga ikut baik. Maka ini keliru jika seandainya difahami secara mutlak. Maksud dari kaidah di atas itu dalam urusan misalkan sholatnya, kita sholat hukumnya wajib. Maka sarana yang bisa menunjang kita untuk bisa melaksanakan sholat maka menjadi wajib. Sholat wajib. Ada sarana agar kita bisa sholat. Tanpa sarana ini kita nggak bisa sholat. Maka sarana ini menjadi wajib. Nah, itulah cara pengamalan kaidah di atas. Kaidah ini nggak bisa ditarik kepada permasalahan yang penting niatnya baik maka semua amalannya baik. Enggak. Maka sarana baru bisa dikatakan baik jika dibarengi dengan adanya dalil, bukti, ilmiah, dan yang semisalnya, barulah bisa dikatakan baik. Ya. Al-ghayah la tubarrirul wasilah illa bidalilin. Ini kaidah lain. Tujuan tidak membolehkan wasilah. Tujuan tidak membolehkan sarana apapun kecuali dengan dalil. Tujuannya baik, tujuannya ikhlas. Itu tidak bisa menghalalkan dan melegalkan sebuah sarana. Tidak.
kecuali dengan adanya dalil. Oh, ketika ada dalil yang membolehkan, yang mencontohkan, baru kita lakukan sarana tersebut. Ya, contoh berbohong. Ada kalanya boleh berbohong. Ada nggak? Ada. Tapi dengan dalil, bukan berarti bohong seluruhnya boleh, enggak, dengan dalil. Sebagaimana Nabi mengatakan laisal kadzdzab alladzi yuslihu bainan nas. Bukan pembohong orang yang mendamaikan antara manusia. Ini ada dua orang bertikai, berkelahi, kemudian ada penengah. Dia berbohong kepada keduanya. Tujuan berbohongnya adalah untuk mendamaikan kedua. Tujuannya baik tidak? Baik. Sekarang sarana yang ia lakukan untuk menggapai tujuan tersebut adalah berbohong. Boleh nggak berbohong dalam hal ini? Boleh. Yang membolehkan ia berbohong tujuan baik atau dalil? Dalilnya, bukan tujuannya. Tapi karena ada dalil yang membolehkan bohong dengan tujuan tersebut, maka kita boleh berbohong. Bukan tujuannya, tapi karena ada dalil yang membolehkan. Jadi boleh berbohong untuk mendamaikan dua orang yang bertikai. Si C datang ke A, mengabarkan bahwa si B sebenarnya menyesal, dia ingin minta maaf, dan begitu pula dia datang ke si B, akhirnya mereka berdamai, itu boleh. Contoh dalam peperangan juga boleh berbohong, boleh. Ya, ketika musuh menawan seseorang dan ditanya mana panglimamu, mana jenderalmu, itu di sana bersembunyi, itu nggak boleh. Terlalu jujur dalam perang akhirnya membuat kekalahan. Justru malah al-harbu khud'ah, perang itu penuh dengan tipu daya. Ini para hadirin sekalian harus difahami bahwa tujuan baik, ingin masuk surga, ingin selamat dari siksa, tidak bisa melegalkan segala macam cara. Amalan-amalan yang dengannya kita ingin masuk surga harus dibarengi dengan adanya dalil, bukti konkret, entah itu Al-Quran atau hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, dan amalan-amalan yang bisa menjadi penyebab masuk surga banyak, tidak hanya disebutkan dalam hadis ini, banyak sekali. Ya, seperti membangun masjid, menuntut ilmu agama, salat 12 rakaat sehari semalam, salat sunnah rawatib, menutup celah dalam shaf. Masya Allah. Ini amalan sederhana, tapi banyak yang mengabaikan. Nabi SAW mengatakan, "Man sadda furjatan banallahu lahu baitan fil jannah wa rafa'a lahu biha darajah." Barang siapa yang menutupi satu celah dalam shaf, misalkan ada celah, dirapatkan shafnya, maka Allah Ta'ala akan mengangkat derajatnya dan membangunkan rumah baginya di surga. Menutup celah shaf. Tapi masih banyak di tempat-tempat ibadah yang lainnya yang mengabaikan hal tersebut. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Muhamili. Kemudian menimba ilmu agama untuk para istri, ibu-ibu, ketika menjadi istri yang taat kepada suami dijamin masuk surga. Nabi SAW mengatakan, ayyuma imra'atin matat wa zawjuha anha radhin dakhal jannah. Wanita mana saja meninggal dunia lantas suaminya ridha kepadanya, maka ia masuk surga. Dalam hadis yang lain Nabi mengatakan, idza salatil mar'atu khamsaha, wanita mana saja yang salat 5 waktu, wa shamat syahraha, puasa Ramadan, wa hafizat farjaha, menjaga kemaluannya, kehormatannya, wa ta'at zaujaha, dan taat kepada suaminya, qila laha udkhulil jannata min ayyi abwabil jannati syi'ti, masuk surga. Silakan masuk surga dari pintu mana saja yang engkau inginkan. Ini amalan masuk surga. Dan masih banyak yang lainnya. Nah, satu lagi yang sering kali kita lupakan, meskipun dia tidak wajib, berdoa setelah wudu. Ya, ini banyak kita tinggalkan, berdoa setelah wudu. Padahal kalau kita baca hadisnya dan kalau kita resapi hadisnya, itu membuat kita untuk berusaha istiqamah. Dan sekali lagi para hadirin sekalian, ini pentingnya kenapa kita harus mengulang-ulang pelajaran itu. Jadi sebuah kesalahan ketika kita mau duduk di majelis ilmu, itu hanya sekedar ingin menambah wawasan. Temanya itu lagi Ustaz. Anda sudah pernah dengar, sudah sering Anda dengar, apalagi ditambah di majelis ilmu, di kajian-kajian online, kitab-kitab banyak tuh dibahas. Saya bosan dengarkannya. Sebuah kesalahan ketika seorang mau datang, mau mendengarkan kajian-kajian ilmu hanya sekedar untuk menambah wawasan.
Karena yang terpenting dari ilmu itu bukan bertambahnya ilmu, tapi bagaimana seseorang menjaga ilmu tersebut. Itu yang terpenting. Dan dikatakan ulama, hayatul ilm mudzakaratuh. Hidupnya ilmu itu dengan terus diulang-ulang. Karena namanya kita manusia, kadang iman naik, kadang turun. Tapi kalau diingatkan, diulang kembali, membuat kita sadar. Contoh, berdoa setelah wudhu ini. Mungkin kita dulu pernah, iya saya pernah dengar Ustaz dulu. Ada keutamaannya besar. Tapi apa ya, saya lupa Ustaz. Manusia seperti itu, kadang lupa. Ya. Nabi SAW mengatakan, ma minkum min ahadin yatawadda fayusbighul wudu thumma yaqul asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarika la wa anna muhammadan abdullah wa rasuluhu illa futihat lahu abwabul jannati tsamaniyah yadkhulu min ayyiha sya'. Tidaklah seorang di antara kalian berwudu dan menyempurnakan wudunya kemudian membaca doa wudu. Asyhadu an la ilaha illallah wahda la syarika la wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh illa futihat, kecuali dibukakan untuknya pintu-pintu surga, 8 pintu surga, yadkhulu min ayyiha sya', dan dia dipersilahkan masuk surga dari pintu mana saja dia inginkan. Ada 8 pintu surga dan dipersilahkan masuk dari pintu mana saja. Dengan mengamalkan berdoa setelah wudu. Meskipun tidak wajib, tapi banyak kita abaikan. Ini amal masuk surga. Ini para hadirin sekalian Allah Subhanahu wa taala, dan masih banyak amalan-amalan yang lainnya. Baik, mungkin ada yang bertanya, Ustaz, ada sebuah hadis yang berbunyi bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yudkhilu ahadan minkum amaluhul jannah wa la yunjihi minan nar illa bi rahmatin min. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidaklah salah seorang dari kalian masuk surga disebabkan oleh amalnya, dan tidak pula selamat dari surga disebabkan oleh amalnya. La yudkhilu ahadan minkum amalul jannah wa la yunjihi minan nar wa la yujiruhu minan nar. Tidaklah amalan seorang hamba bisa menyebabkan dia masuk surga dan menyelamatkan dia dari siksa api neraka. Wala ana, kata Nabi, meskipun itu aku, illa bi rahmatin minallah, kecuali disebabkan karena rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Berdasarkan hadis ini, kita ambil pelajaran bahwa puasa, zakat, haji, dan amalan yang kita bacakan tadi, itu sebenarnya tidak bisa memasukkan kita ke dalam surga. Bahkan ditegaskan lagi, meskipun amalan-amalan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak bisa menjadi penyebab beliau masuk ke dalam surga. Padahal kita tahu amalan Nabi itu luar biasa. Tak seorang pun mampu menyerupai amalan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ternyata tidak bisa menyebabkan hamba masuk ke dalam surga. Apakah demikian? Maka para ulama mengkompromikan antara dalil-dalil yang menyebutkan amalan masuk surga dan hadis tadi. Bahwa amalan-amalan atau amal-amal soleh itu bukan penyebab utama. Dia penyebab masuk surga, iya, tapi bukan penyebab utama yang menjadikan seseorang ketika di akhirat nanti ingin barteran antara amal dengan surga Allah Ta'ala. Ya Allah, ini solatku, mana surgaku. Ini puasaku, mana surgaku. Itu tidak bisa. Dia sebab, tapi bukan penyebab utama. Dia hanya sebab yang mendatangkan rahmat, dan rahmat Allah Ta'ala itulah sebab utamanya. Jadi penyebab utama adalah rahmat Allah. Dan untuk bisa menjadi hamba yang disayangi dan dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala adalah dengan beramal saleh. Wallahu Ta'ala alam bissawab. Baik. Itu kiranya bisa disampaikan berkaitan dengan amalan-amalan yang menjadi penyebab masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Dan insyaallah besok pagi kita akan lanjutkan pembahasan hadis ini yang berkaitan dengan pintu-pintu kebaikan. Kemudian pokok sebuah perkara, tiang agama dan puncak dari sebuah agama yang insyaallah kita akan lanjutkan di pertemuan besok insyaallah taala. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Kita langsung masuk kepada sesi tanya jawab. Silakan, ada yang ingin bertanya?
Bismillah, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Ustaz, izin bertanya bagaimana cara bertaubat dari hutang riba? Apakah cukup dengan berazam untuk tidak mengulangi kembali atau harus segera dilunasi? Mohon nasihatnya, jazakumullahu khairan. Taib yang pertama adalah dengan bertaubat yang nasuha. Bertaubat yang nasuha, ya, menyesali perbuatan tersebut, bertekad untuk tidak mengulanginya. Sebagaimana kita ketahui, syarat dan ketentuan seorang ingin bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah berusaha untuk segera melunasi utang tersebut. Seperti yang dikatakan, segera melunasi hutang tersebut. Jika seandainya ada cara agar kita bisa terbebas dari hutang riba, entah dengan cara meminjam dengan orang lain tanpa riba, ya, kita pinjam dulu, kemudian untuk melunasi hutang riba kita, kemudian kita nyicil dengan orang ini tanpa riba, itu lebih baik. Jika memang ada yang mau membantu, uangnya tegana, kada begarak, ulun bisa tolong pian pak, biar pian segera terbebas dari riba. Sekarang ulun pinjamkan pian uang, segera pian bebaskan hutang pian di bank dengan uang ini agar terbebas dari riba, nanti pian cicil ke ulun tanpa riba. Jika memang demikian, alhamdulillah. Ya. Tapi jika tidak ada, ya silahkan dibayar dikit demi sedikit, dan jangan lupa untuk terus memperbanyak istighfar dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan satu hal, ya, yang harus kita khawatirkan selalu adalah tidak ada kepastiannya amal kita diterima. Walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilah annahum ila rabbihim raji'un. Yaitu orang-orang yang hati mereka yaitu orang-orang yang telah mengamalkan atau mengerahkan apa yang bisa mereka lakukan, sementara hati mereka selalu merasakan khawatir dan mereka tahu mereka akan kembali kepada Allah Ta'ala. Aisyah bertanya, apakah mereka ini orang-orang yang habis melakukan zina, minum khamar, mencuri, sehingga mereka takut? Kata Nabi SAW, tidak. Mereka itu orang-orang yang sholat, puasa, zakat, tapi ketakutan mereka adalah ketika amal mereka tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah yang seharusnya dirasakan setiap hamba. Terlebih lagi ia habis melakukan perbuatan dosa. Yang tidak berbuat dosa sekalipun dia takut. Takutnya apa? Amalnya tidak diterima. Lebih-lebih lagi dia habis melakukan perbuatan dosa. Lebih-lebih lagi dia belum bisa terbebaskan 100% dari dosa tersebut, seperti hutang riba. Maka dia perbanyak taubat dan istighfar kepada Allah Ta'ala. Bukan berarti saya sudah taubat Ustaz, selesai. Enggak, setiap hari, setiap saat. Dan selalu meminta pertolongan kepada Allah Ta'ala agar segera dibebaskan dari hutang ini. Ya, segera dibebaskan. Ya, ini para hadirin sekalian, Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan ditunda-tunda, segera. Jangan ditunda-tunda. Ya. Mentang-mentang cicilan bulanannya cuma 2 juta misalkan. Akhirnya cuma 2 juta padahal dia bisa lebih. Harus segera dibebaskan. Harus segera dibebaskan. Ya, agar kita khawatir kalau seandainya masih bersentuhan dengan riba, dan kita tahu dosa riba itu besar sekali. Ya. Dan seringan-ringannya dosa riba itu ibarat seseorang yang berzina dengan ibu kandungnya sendiri. Ya, itu seringan-ringannya. Ini karena kebodohan, ya. Justru saat ini orang berbangga diri dengan pekerjaan-pekerjaan yang berbau riba. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Intinya memperbanyak taubat, perbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, berazam tidak mengulanginya, rasakan penyesalan dalam diri, dan segera melunasi hutangnya. Wallahu a'lam. Bismillah, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Izin bertanya Ustaz, apa nasihat Ustaz mengenai seorang yang ingin resign bekerja karena ingin hijrah, tetapi pada saat yang sama dia masih memiliki tanggungan hutang? Apakah langkah tersebut bisa disebut sebagai kufur nikmat? Bagaimana nasihat tentang ikhtilat di kantor? Apakah berhijrah dari riba dan ikhtilat termasuk jihad? Baik, pertanyaan yang pertama, resign bekerja, ya, itu ada pertanyaan tentang
resign bekerja. Ini bekerja dari tempat apa dulu? Kalau seandainya dari tempat yang haram, maka jangan pernah ragu untuk segera resign. Ya, jangan pernah ragu untuk segera resign. Jangan menunggu bola, tapi jemput bola tersebut. Kalau ingin mendapatkan kemudahan, cari kemudahan tersebut dari ketakwaan. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan jalan keluar dan akan diberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Dia ingin kemudahan biar segera selesai hutangnya. Ya. Maka bagaimana caranya? Dekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Bagaimana mungkin dia bisa mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala sementara dia masih terjerumus kepada pekerjaan-pekerjaan yang haram. Ya. Mudah-mudahan sebagai motivasi ada kisah ya, kawan kerja di salah satu lembaga ribawi, kemudian setelah tahu hukumnya dia ingin resign, namun terkendala atau yang membuat ia ragu adalah istrinya yang hendak melahirkan dan membutuhkan biaya yang besar. Tanya ke ustadznya, Ustadz, gimana Ustadz? Saya mau resign, tapi saya masih membutuhkan uang untuk biaya persalinan dan biayanya besar. Apa nasihat ustadznya? Kalau gitu segera resign. Ya, segera resign. Jangan ditunda, segera resign. Mungkin kan kita berpikir, gimana ini? Justru tadi rahasianya, ketika kita segera dalam melakukan ketaatan, mudah-mudahan Allah segera memberikan kemudahan. Dan juga agar jangan sampai anak kita yang baru lahir terkontaminasi dengan penghasilan yang haram. Akhirnya beliau resign, ya luar biasa. Perjalanan beliau untuk ya ibaratnya memperbaiki ekonomi dengan cara yang halal. Mulai dari berjualan, menggunakan gerobak dan segala macam, hingga saat ini memiliki toko baju, bahkan ya sempat pindah-pindah dari tempat yang biasa, sekarang toko baju yang cukup besar dan cukup terkenal. Alhamdulillah. Wa may yattaqillah yaj'al lahu. Dan seorang hamba tidak boleh ragu dengan janji Allah. Tidak boleh ragu dengan janji Allah. Man taraka syai'an lillah awadahullahu khairan min. Barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah akan ganti dengan sesuatu yang lebih baik. Tidak boleh ragu dengan janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Meskipun ya ada sebagian nggak usah resign. Saya termotivasi dengan nasihat Ustaz, buktinya saya sengsara sekarang. Itu syubhat itu. Ya. Kenikmatan dunia tidak hanya bisa diukur dengan harta. Mungkin dengan sedikitnya penghasilan itu mungkin lebih berkah. Dan siapa tahu dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Semakin kita dekat dengan Allah, mudah-mudahan semakin dekat pula dengan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi, kalau memang itu adalah tempat kerja yang sumber penghasilannya haram, segera. Ya. Namun bukan berarti ini juga kesalahan. Ada sebagian yang habis resign malas cari kerja. Akhirnya apa? Ada kesan yang tidak baik. Sok-sok alim aja nyari kerja. Ini akhirnya terjadi perceraian. Ya. Dia habis resign, nggak mau cari kerja, malas, nggak berpikir. Salah. Dia segera resign dan segera berpikir. Jadi berpikir kerja apa ya? Apa peluang-peluang penghasilan? Kerja. Yang penting bekerja. Yang penting tetap kerja meskipun tidak memiliki pekerjaan tetap. Yang penting tetap kerja meskipun tidak memiliki pekerjaan tetap, dan insya Allah Allah berikan kemudahan. Baik. Yang mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan kemudahan, segera lunas hutangnya, dijauhkan dari lilitan-lilitan hutang. Amin. Tadi apakah berhijrah dari riba termasuk jihad? Iya. Jihad itu, para hadirin sekalian, tidak hanya sekedar dimaknai dengan seseorang ya berjihad di medan perang, tidak. Jihad juga bisa diartikan dengan bersungguh-sungguh. Jihad
Termasuk dari jihad itu adalah berjihad melawan diri sendiri sebelum orang lain. Dan para ulama mengatakan seorang yang tidak bisa mengalahkan dirinya sendiri tidak akan pernah bisa mengalahkan orang lain. Tidak akan pernah bisa mengalahkan musuh. Jika dia tidak bisa menundukkan nafsunya, dia tidak bisa akan mengendalikan musuhnya. Ini termasuk jihad, ya. Apalagi misalkan di lembaga tersebut penghasilannya 20 juta sebulan. Ya, seperti ada ikhwah, dia gajinya biasa 20 juta. Ketika resign langsung jatuh. Ya, dia kerja di tempat lain langsung jatuh. Nah, yang terkadang orang-orang yang dibutakan dengan harta dia tidak akan pernah meninggalkan penghasilan tersebut. Tapi yang bagi orang-orang yang ingin ketenangan hidup, ingin surga, dia tidak akan pernah ragu meninggalkan puluhan juta tersebut agar bisa mendapatkan kehidupan yang berkah. Satu kisah lagi mudah-mudahan jadi motivasi. Beliau dulu manajer di sebuah periklanan lah, iklan sabun gitu-gitu kan, dan termasuk besar, terkenal istilahnya. Iklan sabun kan nggak ada iklan sabun pakai orang yang berkoko, pakai sarung, nggak ada kan. Kita tahu iklan sabun yang ada. Akhirnya ini khawatir pekerjaannya nggak berkah. Dia tinggalkan. Kemudian dia berpikir otak untuk mencari penghasilan. Akhirnya apa? Jualan kebab. Ya, saya kenal dengan beliau, jualan kebab, jualan gitu. Akhirnya cari inovasi bagaimana kebabnya biar enak. Pertama kurang enak, akhirnya tambah enak, disukai segala macam, berpikir gitu. Alhamdulillah, Allah Ta'ala berikan keberkahan. Salah satu keberkahannya apa? Anak-anaknya masuk pesantren. Bahkan terakhir informasi saya kabarkan, dia dapat menantu S3 alumni Arab Saudi, alumni Universitas Islam Madinah. Nggak tahu. Allah tak berikan keberkahan dan rezeki kepada seseorang dari arah yang tidak disangka-sangka. Keberkahan tidak mesti dari harta. Banyak jalan keberkahan. Wallahu a'lam. Apabila ada orang tua sudah berpisah bertahun-tahun dan sudah berusia lanjut ingin tinggal bersama kita, apakah mereka harus menikah lagi atau tidak? Karena serumah dengan anak, menantu dan cucu, tinggal dalam satu atap. Syukran jazakumullahu khairan. Maksudnya ini dua orang tua cerai gitu ya. Kemudian ingin tinggal lagi dengan anaknya, tapi bapak ibunya. Itu bagaimana? Bapak ibunya ingin tinggal bersama anaknya, mungkin seperti itu ya. Kalau seperti itu ya jelas ini bukan lagi seorang mahram, apalagi sudah bertahun-tahun, sudah lewat dari masa iddah. Kalau masih dalam masa iddah, bahkan ada yang mengatakan ketika cerai dan masih dalam masa iddah itu masih istrimu dan itu masih suamimu. Gitu. Ketika cerai tapi masih dalam masa iddah, jangan dulu keluar rumah karena bisa jadi ada perubahan suasana hati. Ya, tiba-tiba nggak sengaja masih memanggil dengan panggilan sayangnya, padahal habis berkelahi, piring habis pecah-pecah. Ketika ada kebutuhan yang lupa. Akhirnya timbul rasa sayang, akhirnya balik lagi. Kalau masih dalam masa iddah. Tapi kalau sudah bertahun-tahun, sudah itu bukan mahram. Jadi nggak bisa tinggal satu atap, ya. Kalau ingin kembali ya nikah lagi, ya nikah lagi. Wallahu taala alam bisawab. Baik, itu kiranya bisa disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.